sebelah kanan saya ada tim kontra dan di sebelah kiri saya ada tim pro. Sebelah kanan saya ada tim kontra dan di sebelah kiri saya ada tim pro. Saya dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Norazlinawati. Saya Queen Aisyah Putri. Saya Siti Rohmah. Saya Dina Kamelia dan di samping saya Aulia Zahra. Perkenalkan, saya dari tim pro, saya Putri Soleha. Saya Fitratul Kamelia. Saya Karina. Saya Istihar. Setuju atau tidak di Pondok Pesantren Nazatul Tulab adanya kurikulum tepat guna? Perkenalkan, saya perwakilan dari tim pro akan memberikan argumen setuju atau tidak di Pondok Pesantren Nazatul Tulab menggunakan kurikulum tepat guna. Jelas saja saya setuju, karena mengapa adanya kurikulum tepat guna di Pondok Pesantren Nazatul Tulab, yaitu misalnya saya sendiri awalnya belum tahu makalah, PowerPoint, uploadan dan lain-lainnya. Pas saya mau kuliah, saya itu kalau mau kuliah gak akan kaget dengan adanya makalah, uploadan, PowerPoint. Saya tuh merasa seperti biasa aja, karena saya kan udah di masa-masa SMP, SMA di Pondok Pesantren Nazatul Tulab itu udah melakukan yang seperti makalah, uploadan. Jadi adanya kurikulum tepat guna Pondok Pesantren Nazatul Tulab itu bisa memudahkan kita untuk jenjang masa depan. Saya dari tim kontra akan berargumen setuju atau tidak adanya kurikulum tepat guna. Jelas saya tidak setuju, karena adanya kurikulum tepat guna itu bikin santri itu tidak kerasan. Terutama saya dulu itu, saya sampai kelas 2 ini, saya sekarang sudah kelas 3. Waktu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu saya pulang belakangan ya, karena tugas uploadan saya itu tidak selesai, jadi tidak membuat saya kerasan. Baik, saya Karina, saya dari tim pro. Saya ingin berargumen. Jelas saya setuju, karena apa? Karena dengan adanya hal itu, dengan adanya kurikulum tepat guna, kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Kita bisa tahu dengan caranya mengupload, membuat makalah, membuat PowerPoint, caranya mengedit. Nah, jadi dengan adanya kurikulum tepat guna, kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan bisa tahu dengan hal-hal baru. Perkenalkan, saya dari tim kontra. Saya jelas tidak setuju dengan adanya kurikulum guna. Karena apa? Karena menurut saya ya, kalau ada makalah, ada uploadan, pas masa-masa SMP itu bikin pusing. Waktu SMP itu cuma mondok cari ilmu, tidak perlu menggunakan makalah, uploadan. Nanti pas kuliah, kalian itu pasti akan diajari dengan makalah dan uploadan. Saya setuju adanya kurikulum tepat guna. Kenapa? Karena kita bisa dilatih dari sejak SMP, dan kita waktu kuliah nanti kita tidak akan kaget dengan adanya makalah, PowerPoint, terus macam-macam lainnya. Karena kita sudah dilatih dari sejak SMP, terus sampai SMA, terus sampai lulus. Saya dari grup kontra tidak setuju dengan adanya kurikulum tepat guna di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Karena saya tidak setuju, karena kita di SMP menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu ada apa dengan gunanya kurikulum tepat guna? Oke, saya dari tim pro. Oke, saya dari tim kontra akan berargumen. Saya tidak setuju adanya kurikulum tepat guna di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Karena apa? Karena tidak semua santri itu mempunyai elektronik. Apalagi wifi-nya itu
tidak jarang dan wifi-nya itu tidak selalu lancar. Baik, saya di sini Fitratul Kamelia Rahma akan memberi argumen, menyanggah dan memberi kesimpulan. Jadi di sini saya dari tim Pro setuju dengan adanya kurikulum tepat guna. Kenapa? Karena kita di sini sudah melewati kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu contohnya seperti LKS, buku paket, dan tulisan atau rangkuman. Lalu kemudian kita memprodukkan itu dengan cara kurikulum tepat guna. Dan kurikulum tepat guna itu kita menggunakan makalah, PowerPoint, dan mempresentasikan. Itu dengan kita mengerjakan itu, kita bisa melatih mental di depan umum dan bisa belajar tata cara kuliahan. Jadi saat kita berkuliah atau saat kita terjun ke rakyat atau terjun ke bidang masyarakat, jadi kita tidak kaget untuk menggunakan kurikulum tepat guna.